kesiapan orang untuk dia menikah. Dia penghasilan dia tuh harus berapa, Mbak? Dan gimana indikator dia siap? Oke, gue mau kawin. Kadang-kadang orang nikah kagak lihat penghasilan berapa, asetnya berapa. Bila mana seseorang siap untuk menikah? Oke, sebenarnya tuh indikatornya gue kecilin aja jadi 3 deh gitu ya. Yang pertama, dia wajib punya income. Itu wajib. Dan kalau bisa stabil. Jadi bukan yang sesekali gitu. Jadi meskipun dia freelance tapi dia stabil. Jadi mungkin jumlahnya naik turun, tetapi pemasukannya tuh ada terus. Itu arti kata stabil. Terus yang kedua, dia menghitung budgeting 2 orang. Karena kan dengan dia berkeluarga, dia akan hidup tuh minimal berdua sebelum dia punya tanggungan. Nah, dari sini dia harus lihat domisilinya mereka adanya di mana. Kemudian keputusannya dua-duanya boleh kerja atau salah satu mesti berhenti. Karena itu akan berpengaruh banget terhadap cash flow. Nah, yang terakhir adalah mampu nggak dia untuk meredam hidupnya dia itu demi keluarga. Artinya ego. Kalau misalnya dia masih mau kebahagiaan hidup gue harus yang paling utama, sebenarnya belum siap. Kan itu nggak salah. Orang kan nggak ada yang pernah salah loh dengan dia bilang saya tuh yang paling harus dipentingkan, tuh kan nggak pernah salah. Itu kan keinginannya dia, namanya manusia. Hak apa kita mengatur orang? Tapi once you said that, artinya Anda tuh belum sepenuhnya siap. Tapi kalau di quantify dalam angka di Jakarta, ketika lo mau menikah 2 orang bersatu, lo harus gajinya berapa? Penghasilannya ya, in total ya 16 juta tadi itu. 16 juta tadi untuk satu pasang orangnya. Jadi yang satu mungkin 8, yang satu 8, atau yang satu 10, yang satu 6. Itu sebenarnya udah quite enough untuk dia berkeluarga. Karena kan setelah berkeluarga nextnya adalah punya anak. Iya. Gitu. Nah sekarang lanjut ke punya anak. Ketika lo baru menikah, ini banyak nih audiens gue yang pasangan muda dan memutuskan untuk punya anak. Penghasilan lo harus berapa, Mbak? Nah, ini kemarin ya ada peserta di seminar yang tiba-tiba nanya itu, gue kaget banget. Karena itu tempat tuh sebenarnya penghasilannya tuh agak lumayan. Gue rada kaget karena wah, orang ini kok bisa ya nanya begitu. Artinya dia tuh bener-bener gak mau punya anak tuh kalau belum siap finansial. Akhirnya aku share. Pertama, kamu mesti punya penghasilan yang stabil. Oke? Nah, penghasilan yang stabil ini itu yang minimal tadi itu tuh harus ada di angka kalau bisa 16 per bulan. Kalau memang dia kepingin hidupnya nih bisa dibilang kelas menengah lah ya. 16 juta untuk satu keluarga ya, betul, suami istri ya. Betul, itu kelas menengah. Terus yang kedua, dia harus punya dana darurat. Masih baru sedikit-sedikit juga gak apa-apa lah, masih kecil-kecil, tapi itu udah mulai ada. Oke. Lalu yang ketiga, dia tidak boleh punya utang konsumtif. Karena percayalah pada saat nanti kita punya anak, kita akan kemungkinan ada masanya ngambil si utang-utang tersebut. Jadi kalau bisa kita start dengan kita enggak. Yang keempat, dia harus mau budgeting untuk membesarkan anaknya. Artinya obrolan tentang sekolah, biaya anak, lalala tuh harus bisa dibicarakan berdua. Bukan yang satu ngomong terserah mama aja, atau terserah papa aja, atau terserah kamu deh yang gitu. Enggak begitu ya. Yang kelima, dia harus punya kemauan atau yaitu tadi tuh menurunkan ego demi kepentingan keluarga. Ya. Dan yang terakhir, ini menurut aku juga penting banget gitu. Pada saat kita memutuskan emang mau punya anak, maka kita harus mau untuk men-shift mindset kita bahwa ya anak ini adalah amanah. Dia tuh tanggung jawab kita. Dia nih bukan kita sekarang kita gedein terus nanti investasi kita di masa tua. Bukan. Dia mau balikin berbakti apa itu bonus kita lah, alhamdulillah. Tapi jangan pernah lu ngerasa gini, gue tuh ya dulu udah ngeluarin sekian ratus juta buat lo sekolah, lo mesti balikin ke gue sekarang urus gue. Itu artinya kita belum siap. Kita tuh punya anak berarti entah karena tuntutan status sosial, tuntutan keluarga, atau lucu-lucuan, atau sekedar kayak nunjukin ke semua orang, gue bisa nih punya anak, I don't know gitu. Nah kemarin ada yang ngomong gini nih pada saat aku share tentang itu, wah kalau kayak begini ceritanya artinya baru punya anak tuh di usia 40 tahun. Sebenarnya enggak, karena antara age dengan income itu two different things. Terus yang kedua, bukan berarti kalau kamu belum punya dana darurat sejumlah ideal dan kamu nggak bisa. Yang penting tuh udah punya dulu. Kamu udah ada income, itu kan udah kelihatan. Kamu udah saat ini belum punya uang buat uang sekolahnya, tapi kamu mau budgeting dan kamu tahu bahwa ini memungkinkan untuk kita lakuin gitu loh. Just wanna make it clear. Jadi 16 juta itu adalah untuk menikah berdua plus satu anak sebenarnya. Dengan syarat-syarat yang lain. Iya, di Jakarta ya. Di Jakarta. Karena satu orang hitungannya dari tadi UMR 5 juta ya. Iya, gitu. That makes sense.
Soal anak yang dijadiin investasi, ya. Kenapa ini salah? Salah dong. Karena itu adalah ini mungkin kepikiran orang-orang tua ya. Gue udah nyokolahin lo, gue udah investasiin buat lo, gue udah nabung, gue udah rela hidup pas-pasan demi lo. Sekarang kenapa lo nggak mau untuk balas budi ke gue gitu? Kenapa menjadikan anak sebagai investasi itu salah, Mbak Prita? Pertama dari sisi agama aja yang aku anut itu udah nggak benar, karena di mana-mana anak itu adalah amanah, itu tanggung jawab orang tuanya. Orang tua tuh tanggung jawab nggak cuma soal finansial ya, banyak lah gitu kan. Emang itu tugas orang tua gitu. Emang itu tugas kita. Jadi pada saat kita sadar itu tugas kita, then we understand itu bukan investasi. I see. Nah, pada saat kita menjadikan itu investasi, berarti ada yang salah nih dengan pola pikir dan diri kita. Dan pola pikir ini bisa jadi memang menurun itu juga mungkin aja sih, Rory. Aku nggak bisa salahin. Tapi aku selalu bilang gini mas semua orang, we cannot go back to the past. Kita tidak bisa menyalahkan masa lalu. Again, kamu dikasih akal, dikasih pikiran, dikasih akses informasi, mau belajar nggak growth mindset tadi itu? Ya udah, kelar aja. Misalnya kalau kamu ngerasa kamu ngalamin gitu, kan nggak enak, masa kamu gitu lagi ke anak kamu? Kan bukannya malah karena gue diginiin, anak gue juga nanti gini. Lah orang tua macam apa kita, ibaratnya kan kayak gitu, gitu loh. Jadi emang itu menurut aku harus datang dari diri kita. Oke.